mencurigakan. Dari 4 anggota baru yang ikut dalam aksi kali ini, ada seorang wanita bernama Zen yang mulai bersikap mencurigakan dan tiba-tiba beberapa jam setelah Parker jatuh ke sungai dan anggotanya termasuk Phil tewas dibunuh oleh Jen si pengkhianat, Parker pun terbangun di hotel langganannya untuk mengambil barang pribadinya yang ia simpan di balik dinding salah satu kamar. Parker memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas kerusakan dan langsung pergi begitu saja. Parker pun menemui istrinya Phil untuk memberitahu tentang kabar kematian suaminya. Selain membawa kabar buruk tersebut, kedatangan Parker ke sini adalah untuk mencari informasi terkait sosok Zen si pengkhianat. Diketahui Zen adalah anggota baru yang dibawa oleh Phil dari luar. Parker hanya ingin tahu dari mana Phil menemukan sosok si Zen ini dan tentu saja Parker ingin menuntut balas dendam atas kematian Phil sahabat dekatnya. Phil brought her in. Her name was Zen. She crossed this grace. She shot Phil. Sempat tidak kooperatif, istri Phil akhirnya memberikan sebuah nama seorang pengusaha yang bisa menuntun Parker menuju sosok si Jen. Yang tepat sebelum pergi, Parker diminta pastikan untuk menghabisi pelaku yang telah membunuh suaminya. Kill her for me. Parker pun langsung menghubungi Groville, sahabat dekatnya yang lain yang kini sudah pensiun dari dunia rampok-merampok. Berkat informasi tambahan yang Groville berikan, Parker bisa lebih cepat menemukan sosok si pengusaha yang dapat menuntunnya kepada si Jen. I'll look around, see what I can do. Dan ya, Parker berhasil menemukan sosok si pengusaha dengan menyamar sebagai supir pribadinya. Setelah diberikan sedikit intimidasi, si pengusaha akhirnya mau untuk memberitahu tentang sosok Zen yang ternyata merupakan anggota pasukan elit yang bekerja untuk seorang diktator kejam asal Amerika Selatan. Yang tepat saat si pengusaha akan memberikan lokasi Zen berada, tiba-tiba ya, muncullah pasukan pembunuh elit yang diutus Zen untuk menghabisi Parker, tetapi kurang dari 1 menit, Parker berhasil menghabisi pasukan elit tersebut. Parker menyisakan satu pembunuh yang tetap dibiarkan hidup untuk sebagai pemandu jalan menuju lokasi Jen berada saat ini. The one under construction. Berlokasi di gedung kosong, Zen terlihat sedang bersama Bosco, seorang pria gempal yang memiliki peta denah lokasi rencana perampokan lain. Terungkaplah bahwa Zen mengincar sesuatu yang lebih besar, hasil rampokan yang nilai dan nominalnya jauh lebih besar dan fantastis. Sederhananya, Zen sengaja berpura-pura jadi anggota tim Parker demi bisa merebut semua uang hasil rampokan tersebut. Uang hasil rampokannya Zen gunakan untuk sebagai modal awal untuk melakukan perampokan lain dengan hasil yang jauh lebih besar, dan Bosco dibayar mahal untuk mendapatkan peta denah lokasi perampokan tersebut. I wouldn't. Dan baru saja Jen akan berangkat bersama Bosco untuk mengambil petanya, Parker datang untuk menuntut balas dendam. Karena Bosco terlalu banyak cocot, Parker pun langsung menembaknya tanpa tahu jika semua uang hasil rampokan sebelumnya sudah Jen transferkan kepada Bosco demi untuk mendapatkan petanya. Shoot me! I needed him alive, you. All that effort, all of that money is gone now. I pay! Karena Parker meminta penjelasan terkait alasan Zen membunuh sahabat dan anggota timnya, Zen pun akhirnya jujur menceritakan semuanya dari awal bahwa di negaranya Amerika Selatan ada harta karun yang tenggelam bernama Lady of Arintero, sebuah bangkai pesawat berisi relik, berlian, dan patung berharga senilai triliunan rupiah kalau dirupiahkan mah. Harta karun tersebut seharusnya bisa mengatasi masalah kelaparan di negaranya, justru malah dikuasai oleh sang diktator kejam yang selama bertahun-tahun membuat masyarakat menderita.
sebagai bentuk pencitraan sekaligus ingin dipandang baik oleh seluruh negara, si diktator pun menyerahkan semua harta karun tersebut ke pihak PBB yang ada di Amerika Serikat. Baru setelah itu, si diktator akan mengambil kembali harta karunnya dengan menyewa grup perampok lokal, seolah-olah itu adalah sebuah perampokan dan menjadikan dirinya seakan-akan menjadi korban. Interested? Who's he getting to steal it? The outfit. Dan inilah Tuan Lozini, ketua grup The Outfit atau organisasi profesional terbesar di Amerika Serikat. Bukan uang rakyat atau pajak yang ia curi, tapi lebih fokus ke barang antik langka yang bernilai jutaan dolar. Tuan Lozini dibayar mahal oleh sang diktator untuk mencuri harta karun patung Lady yang rencananya akan dilakukan beberapa hari lagi. Well, there's been a little bit of a hiccup. You bite your tongue. He's missing. Dia bernama Kincaid, orang kepercayaan Tuan Lozini yang bertugas khusus di lapangan. Kincaid baru mendapat kabar terkait Bosko yang dinyatakan menghilang yang padahal sudah dibunuh oleh Parker. Karena peta denah lokasinya ada di Bosko, Kincaid diperintahkan untuk segera menemukannya. Go find Bosco. Fuck out. I'm